Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolesterol tinggi memang dipengaruhi oleh gaya hidup ya, pola makan juga. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman punya kolesterol tinggi, ya mau makan-makan takut ya, apalagi mau ngemil, takutnya kolesterol makin tinggi, makin tidak normal. Nah, kemudian orang yang dulunya punya kebiasaan ngemil, ya saat ditahu, wah saya kolesterolnya tinggi nih. Nah, dia banyak menurunkan niatnya, menurunkan niat untuk ngemil. Jadi nggak ngemil lagi. Harapannya kolesterolnya bisa normal karena tidak ngemil. Nah, padahal ada cemilan-cemilan tertentu yang bisa bikin kolesterol jadi normal ya, jadi turun. Jadi kolesterol tinggi itu tidak tinggi lagi akibat cemilan tertentu. Jadi kita bahas cemilan yang bantu turunkan kolesterol tinggi. Memang penderita kolesterol harus menjaga makanan. Ya ada makanan-makanan tertentu yang bikin kolesterolnya naik, misalkan mentega, ya daging berlemak, ya susu misalkan ya, dan juga misalkan makanan yang bersantan, ya kari dan sebagainya. Nah itu bisa bikin kolesterolnya makin tinggi. Nah kemudian juga cemilan juga, ada cemilan yang memang nggak boleh dikonsumsi oleh orang yang kolesterol tinggi, yang mengandung lemak trans, misalkannya goreng-gorengan dan sebagainya. Nah, jadi ada memang cemilan-cemilan tertentu yang bisa bantu turunkan kolesterol teman-teman. Ya, jadi kolesterol tinggi bisa jadi normal hanya dengan makan cemilan ini. Nah, yang pertama sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini kaya akan serat, vitamin, mineral, ya jadi memang bagus. Nah, juga sayuran ini bisa membantu menurunkan kolesterol teman-teman. Nah, jadi rendah kalori, ya rendah lemak, ya rendah natrium. Nah, jadi memang bagus untuk menurunkan kolesterol teman-teman tinggi. Rutin mengkonsumsi sayur-sayuran setiap hari, ya pasti kolesterol teman-teman akan normal ya. Nah, cuman nggak mungkin konsumsi hari ini besok langsung normal ya, butuh proses, butuh waktu. Nah, kemudian teman-teman ya sayuran-sayuran ini ya kan makin hari ya banyak cara masaknya, banyak cara orang mengolahnya ya, tapi pastikan olahnya dengan cara yang sehat. Nah, makin banyak teman-teman kombinasikan jenis sayuran makin bagus karena makin banyak ya kombinasi dari nutrisi ya vitamin ataupun mineral yang terkandungnya. Nah, misalkan teman-teman mau bikin sayur sup ya, salad sayur ya, kemudian dipadukan dengan telur, ayam dan sebagainya, itu boleh-boleh saja ya supaya menambah selera. Tapi ingat, konsumsinya jangan berlebihan dan juga cara masaknya yang sehat. Yang kedua, buah-buahan. Nah, teman-teman, buah-buahan juga bisa sebagai cara teman-teman menurunkan kolesterol, membuat kolesterol normal kembali ya, karena buah-buahan ini bagus ya. Buah-buahan apel misalkan, buah-buahan stroberi, anggur ini mengandung pektin. Nah, jadi pektin ini bisa sebagai obat penurun kolesterol teman-teman, yang menurunkan lemak jahat di dalam tubuh teman-teman. Kemudian buah-buahan juga mengandung kalium, jadi bagus untuk mengendalikan tekanan darah ya, supaya tekanan darah tidak tinggi. Jadi menjaga kesehatan pembuluh darah juga. Yang ketiga, oatmeal. Nah, teman-teman, ya oatmeal orang taunya untuk diet, untuk makanan diet, untuk sarapan. Nah, padahal oatmeal juga bisa sebagai cemilan ya, cemilan untuk menurunkan kolesterol tinggi. Nah, kolesterol tinggi ya, kalau seandainya teman-teman makan oatmeal, itu kan oatmeal mengandung serat larut yang dapat menyerap kolesterol. Yang menyerap kolesterol ya sehingga dibuang ke sistem pencernaan. Nah, jadi nggak diserap tubuh ya, jadi bisa menurunkan kolesterol jahat. Nah, kemudian juga serat tadi ya bisa membantu meningkatkan produksi asam empedu. Nah, jadi bisa menurunkan kolesterol teman-teman. Nah, jadi tidak heran ya kalau oatmeal bisa membantu menurunkan kolesterol teman-teman, membuat sehat pembuluh darah, sehat jantung ya. Kolesterol jadi normal dengan makan oatmeal. Yang keempat, popcorn. Nah, popcorn identik ya cemilan yang dikonsumsi ketika menonton di bioskop ya, nonton film. Nah, sebenarnya popcorn ya tanpa nonton film ya bisa teman-teman jadikan cemilan sehat, cemilan yang membantu menurunkan kolesterol teman-teman. Popcorn itu dari biji jagung ya, tinggi serat.
Tapi kalau teman-teman mau makan popcorn itu jangan kasih mentega, ya jangan diolah yang pakai gula ataupun sebagainya. Ya pakai minyak zaitun, pakai keju yang sehat ya. Nah, itu jauh lebih baik tanpa tambahan apapun lagi ya. Jangan ditambah nanti susu ya, susu yang manis-manis, ditambah gula yang banyak, itu nggak usah. Yang kelima, roti gandum. Nah teman-teman, roti gandum utuh bagus untuk menurunkan kolesterol teman-teman ya. Roti gandum utuh. Nah roti gandum utuh itu mengandung protein dan juga mengandung serat ya. Jadi mengandung serat dan protein yang membantu menurunkan kolesterol. Nah kalau teman-teman mau makan roti gandum sebagai cemilan bisa ya, bisa ditambahkan keju cheddar misalkan ya, karena itu mengandung prebiotik juga yang bagus untuk kesehatan pencernaan teman-teman. Ya, kolesterol turun, kesehatan pencernaan pun dapat. Nah, jadi coba roti gandum ya bagi yang belum pernah. Yang keenam, kacang-kacangan. Nah, siapa yang hobi makan kacang-kacangan di rumah? Ya, ini bisa membantu menurunkan kolesterol teman-teman. Nah, kacang-kacangan yang bisa membantu menurunkan kolesterol, yang meningkatkan kolesterol baik, yang menurunkan kolesterol jahat itu kacang almond. Kemudian kacang kenari, kacang pecan. Nah, jadi kacang-kacangan itu bisa menurunkan kolesterol jahat ya, menaikkan kolesterol baik teman-teman. Jadi biar tubuh jadi lebih sehat ya, kolesterol teman-teman jadi normal. Nah, kacang-kacangan ini tinggi kalori ya. Jadi makanya jangan terlalu banyak. Misalkan kacang almond 14 saja ya. Kemudian makan kacang kenari misalkan 10 saja. Jadi jangan banyak-banyak. Yang ketujuh, kentang. Nah, banyak orang yang makan kentang jadi cemilan, cuman salah ya. Dibikin keripik kentang, asin ya. Kemudian juga digoreng. Ya ini biasanya jadi kurang sehat. Jadi kalau seandainya teman-teman mau bikin kentang sebagai cemilan, ya jadi cemilan untuk menurunkan kolesterol, itu coba bikin keripik kentang panggang atau kentang panggang gitu ya. Karena kentang ini kan rendah kalori, tinggi serat, mengandung kalium ya, bagus untuk kesehatan pembuluh darah. Nah jadi kalau seandainya teman-teman mengolahnya dengan cara yang tidak sehat, ya nggak sehat juga jadinya. Walaupun sebenarnya kentang itu baik, pakai minyak zaitun boleh ya, dipanggang boleh, jadi cemilan sehat jadinya. Yang kedelapan, sup dengan edamame. Nah teman-teman, ya orang kalau seandainya lapar kan pasti makan ya, daripada teman-teman makan yang aneh-aneh. Ya teman-teman coba makan sup yang ada edamamenya ataupun sup dengan tambahan kacang-kacangan lain boleh saja. Karena ya mengandung protein, mengandung serat, ya bisa membantu menurunkan kolesterol teman-teman. Bukan berarti orang kolesterol itu nggak boleh makan cemilan, boleh, tapi cemilan yang sehat. Kemudian cara masak yang sehat dan jumlah yang wajar. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kalori masuk ya nanti malah berat badan teman-teman naik ya. Malah nanti jadi resiko obesitas, diabetes jadinya ya. Jadi tetap kontrol asupan, kontrol gaya hidup. Nah, cemilan-cemilan tadi membantu menurunkan kolesterol teman-teman tanpa obat ya, tanpa menggunakan obat, dengan cara alami menurunkan kolesterol ya, dan juga memang butuh proses. Oke teman-teman yang punya kolesterol tinggi ya, mengkonsumsi makanan-makanan tadi bisa menurunkan kolesterolnya. Ya semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Dari poin 1 sampai poin 7 tadi, mana yang sering teman-teman konsumsi ya, atau poin 1, poin 2, 3, ataupun poin terakhir, poin ke-8. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.